kesempatan dan kepercayaan yang Kau boleh percayakan bagi hamba-Mu lewat penunjukan dari Bapak Gembala di tempat sini untuk dapat mengambil bagian lewat pelayanan kebenaran firman-Mu ini, Bapak. Hamba-Nya bisa bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Engkau terus melayakan hamba-Mu, sehingga hamba jangan berdiri melayani karena merasa punya potensi, punya kemampuan, merasa lebih daripada yang lain. Tapi biarlah Tuhan, Engkau tudahkan roh untuk mampukan hamba dalam kerendahan hati Tuhan. Karena biarlah Engkau yang ditampilkan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Biar lewat pelayanan ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan hanya untuk hormat bagi-Mu Bapa di surga. Jangan biarkan hamba-Mu untuk mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Tapi biarlah roh Allah terus menggairahkan, mendorong, mampukan sesuai dengan pemakaian, dengan talenta yang Engkau sudah karuniakan. Terima kasih Bapa. Memberkati kami semua yang sudah hadir, memberkati setiap para pelayan-pelayan, semua pujian dan semua kesaksian, biarlah itu bagaikan rupa yang berbaharu yang dapat menyenangkan Engkau Bapa di surga. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengar satu kesaksian yang lebih besar, yaitu mendengarkan rencana isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman yang dapat menyentuh setiap pribadi kami masing-masing, firman yang tahu sampai sejauh mana akan kekuatan kita dalam mengikut dan mengiringnya. Oleh sebab itu Bapa, Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami, tanggalkan semua setiap beban, perempuan dalam bentuk apapun, Engkau bebaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika firman-Mu diturunkan, biarlah kami terus menerima dengan sukacita karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan, iblis, roh-roh yang tidak bersehat dengan Engkau, yang berusaha mengganggu suasana sementara firman diturunkan, membuat pikiran kami tidak fokus, membuat kami duduk gelisah, membuat kami mengantuk, membuat berbagai macam hal-hal yang tidak kami fokus. Kami sehati, kami seman, kami bertanjurkan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biar oleh kuasa darah Roh Allah nutup bungkus dan bebaskan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa, dan mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sukacita dan sukacita. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Sukacita yang diberikan oleh dunia akan sangat berbeda dengan sukacita yang dari Tuhan. Kalau sukacita dari dunia itu ada maunya. Itu ada maunya ketika menginginkan sesuatu harus merayu-merayu, dikasih senang, kalau tidak dikasih muka kayak lain-lain. Senyum juga kadang-kadang hanya senyum terpaksa, karena itu sukacita dari dunia. Tahu orang senyum terpaksa, ada dua macam senyumnya, senyum dunia, senyum Tuhan. Senyum dari Tuhan, senyum yang polos keluar dari hati. Kita lihat dari mimik rumah muka, senyum luar biasa ya, semangat. Itu karena memang terlahir dari hati. Tapi kalau senyum yang dari dunia, senyum yang sifat sementara, itu senyum sesaat, senyum-senyum sinis. Tahu senyum sinis? Lihat, dia senyum tapi dia punya pinggir matanya. Ya, ses, berur. Ini senyum yang tidak ikhlas, senyum terpaksa. Tapi itu ada di luar sana, di dalam sini tidak ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah sukacita yang ada terus terpancar dari hati kita karena Roh Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Dan pertama-tama dari depan sini, atas nama pribadi dan keluarga, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesempatan waktu yang masih dipercayakan untuk kami dapat melayani. Ya, terima kasih biar terus Tuhan percayakan Bapak Gembala dengan Ibu Gembala di tempat ini terus dipakai. Kami yang ada terus siap untuk menopang. Dan saya percaya semua kita yang ada di Kopassus. Kopassus itu 24 jam. Kalau ditunjuk, ya siap, karena firman Tuhan katakan siap, baik tidak baik waktunya nyatakan. Aduh Bang, bisa melayani tapi saya malu, saya begini tapi ini yang jadi tanda tanya. Tapi puji Tuhan, biarlah firman nanti akan mengingatkan kita semua untuk hal macam begini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan mengajar dan membawa jemaat. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar. Ya, ini kita masih belajar. Mau sampai nenek-nenek, tete-tete, ketika mendengar firman itu juga sedang belajar. Mari kita akan lihat sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang kita lihat dalam kitab 1 Timotius. Ada firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan sudah 1 Timotius 1
Kita lihat sama-sama dalam kita lihat dalam kitab 1 Timotius 1. Puji Tuhan. Ini ada ayat 3 sampai 11. Tapi mungkin kita akan lihat beberapa yang akan saya bagikan untuk kita sama-sama belajar. Saya ambil dari 1 Timotius 1 pasal 3 sampai 5. Kita lihat, mari dengan kasih Kristus semuanya kita semua balik berdiri, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita terus rindu membaca firman Tuhan. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5, di perikopnya di sini mengenai ajaran sesat. Tuhan yang ketiga, 2, 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan mendesakkan orang-orang yang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Glory haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lihat sama. Di sini perikopnya adalah mengenai ajaran sesat. Ajaran sesat. Tapi kalau saya mau bawa dalam pola tabernakel, ini berbicara mengenai sidang jemaat dan tabisan yang benar. Karena kalau kita baca secara keseluruhan dalam kitab Timotius, ada banyak nasihat, ada banyak peringatan bagi setiap pelayan, bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ini berbicara mengenai sidang jemaat dan tabisan yang benar. Karena ada sesuatu yang terjadi ketika Paulus mau bergerak melangkah, dia minta bantu Timotius, tolong ingatkan. Karena rupanya di dalam jemaat situ ada hal yang aneh yang muncul. Kita lihat dari Paulus mengenai ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Amin. Ada orang-orang tertentu yang harus diingatkan, bukan yang di luar sana, bukan yang belum bertobat. Karena konteksnya jelas. Kalau kita lihat dari ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut berita Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Surat ini datang kepada Timotius, perintah bagi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan untuk ingatkan jemaat yang ada. Sebagaimana tadi saya bilang dalam pola tabernakel ini berbicara mengenai sidang jemaat dan tabisan yang benar. Amin. Kalau kita berbicara masalah sidang jemaat dan tabisan yang benar, ini masuk dalam suasana. Kalau kita kembali lihat dalam pola tabernakel yang ada, ini dia sedang masuk dalam tempat kudus, sidang jemaat dan tabisan yang benar. Amin. Kita masuk di ruang kudus, tempat kudus, tidak asal sembarang kita datang masuk, karena kita harus melalui satu proses tahapan di sini yang namanya baptisan. Kita harus mengalami hidup baru, harus ditolong. Kalau sampai kita tidak mengalaminya asal-asalan, bahaya. Sadar tidak sadar kita ini sudah nanti akan jadi penyesat di dalam rumah Tuhan. Bukannya di luar sana, tapi yang ada di dalam rumah Tuhan. Sehingga ketika kita mulai bertobat, kita mengerti untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan itu tidak segampang apa. Karena
Ini semua kembali kepada pilihan dan panggilan. Kalau kita hanya asal menjadi jemaat biasa-biasa, ya nanti selamanya kita jadi biasa-biasa. Karena kita tidak tahu apa itu firman itu, visi misi daripada firman itu. Mari kita lihat. Karena dalam firman Tuhan sudah sangat jelas ya, dalam pola tabernakel 66 kitab ayat itu sudah terbagi. Semua ini mulai dari pagar ini sampai masuk ini semua sudah terbagi. Nah, kita sekarang sementara mau masuk dalam sebagai jemaat, sebagai imam yang kudus, yang kita akan masuk di dalam ruang tempat ini. Karena ketika kita masuk kita dalam satu pengurapan yang curahan Roh Kudus, kemudian kita masuk di sini kita mendapat 3 peralatan yang benar-benar kita tahu. Ada meja roti, di sini ada kandil emas, bahkan di sini ada mesbah dupa. Dan benar-benar jemaat harus perhatikan ini dalam tapisan yang benar, tidak asal-asalan. Karena kalau dalam bacaan ini tidak saja dalam tapisan itu berbicara sini bagaimana dalam pelayanan kita, dalam penampilan kita, tidak asal-asalan seperti orang di pinggir jalan. Karena ini kita melayani imam besar, yaitu pribadi Allah yang hidup. Mari kita lihat, berbicara mengenai sidang jemaat atau tapisan yang benar. Mari kaitannya mengenai jabatan yang suci. Amin. Ini jabatan yang suci yang dipercayakan, tidak sembarang-sembarang, asal-asal. Sekalipun kita seberapa yang ada, tapi saya percaya ini sudah yang Tuhan mau. Ketika Tuhan Yesus merasa lapar, dia berjalan sedang melihat sebuah pohon yang besar. Dari jauh Tuhan lihat luar biasa, pohon ini dia punya daun lebat, tapi ada hal yang Tuhan mau makan di situ, buah-buah. Tuhan lihat sampai situ, Pak. Tuhan merasa lapar. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau dari dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi adakah suatu buah yang sedang tertumbuh di dalam kehidupan kita? Kembali lagi dalam Galatia 5 ayat ke-22 dan 23 tentang buah-buah pertobatan. Apa arti sebuah gedung secara kita lihat maksudnya suatu pohon yang besar, tapi Tuhan rindu mau makan buah, tapi ternyata tidak ada buah. Dan kalau bacaan selanjutnya itu, maka Tuhan membentuk pohon itu, artinya sia-sia. Secara kualitas luar biasa, daunnya banyak, jumlah jiwanya banyak secara kualitas, tapi secara kualitas buah yang diharapkan, yang diinginkan dari gereja Tuhan itu di mana? Tidak ada. Mari kita tahu sama-sama dalam pola tabernakel ini sudah sangat jelas ya. Ini pola tabernakel sesuai dengan Keluaran 25. Kita tahu bahwa ini pola, satu gambaran pola untuk kita mengikut Tuhan. Kita tahu proses iman saya itu ada di mana. Apakah saya masih ada berputar-putar di halaman atau sudah masuk sampai di tempat kudus? Orang main bola, kalau tidak ada bola susah. Akhirnya back bisa main di depan, penyerang bisa turun di belakang, penjaga gawang juga. Ini karena tidak ada bola. Sehingga kita juga tahu bagaimana perkembangan rohani kita itu sampai titik di mana. Apakah rohani saya ini masih berkisar di halaman saja? Ini orang sudah bertobat, tapi masih dalam sungguh-sungguh karena masih berada di halaman. Kalau kita di luar ini berarti kita sudah hilang. Ini di luar ini gambaran daripada orang-orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara dengan saya, kita sementara ada posisi sudah masuk di dalam pola tabernakel ini. Nah, sekarang persoalannya kita sebagai jemaat dengan tapisan yang ada ini sudah sesuai tidak? Saya tidak mau menghakimi saudara, saudara juga tidak bisa menghakimi saya, tapi biar firman yang menghakimi kita semua. Amin. Karena sekalipun saya melayani, saya juga masih banyak punya keterbatasan, masih punya banyak kekurangan. Tapi bukan berarti itu membuat saya untuk mundur, tapi tetap saya akan maju. Amin. Kita mau belajar dari Daud. Kita tahu Daud sudah masuk dalam rancangan Allah, tapi pada akhirnya Daud karena menginginkan Batseba, istri daripada Uria, Daud harus jatuh. Jangankan istri daripada Uria,
Kau jatuh dengan berbagai, tapi apa yang Tuhan bangga dan senang dari dalam. Begitu jatuh, dia cepat minta ampun, sadar. Begitu jatuh, cepat minta ampun. Dan itulah kasih kemurahan Tuhan. Amin. Bukan kita jatuh, saya mau kembali ke gereja tapi saya malu sekali. Sayang Mari kita lihat firman Tuhan. Kita sekarang semua ada dalam, karena dalam pola tabernakel tadi sudah sangat jelas. Kalau kembali kepada judul daripada bacaan ini mengenai ajaran sesat. Tapi dalam pola tabernakel terbagi di sini adalah mengenai sidang jemaat dan tapisan yang benar. Karena ada kaitannya nanti mengenai ajaran sesat. Ketika kita tidak dalam tapisan yang benar, maka kita juga sendiri nanti akan hanyut dengan segala ajaran-ajaran aliran yang sesat. Mari, firman Tuhan mengingatkan kita berbicara tentang tapisan. Berbicara tentang tapisan adalah kita menerima suatu wewenang atau suatu jabatan. Amin. Ini berbicara tentang tapisan. Siapapun yang ditunjuk dan dipercayakan dalam pelayanan ini adalah kewenangan dari gembala. Ini bagian dari tapisan. Tidak sembarang orang melayani. Karena dia punya pengalaman di luar main musik. Dia punya pengalaman dulu begini, jadi sudah datang main gitu ke gereja saja. Oh, tidak bisa begitu. Justru begitu nanti muncul penyesat-penyesat di dalam gereja, rumah Tuhan. Kita lihat nanti firman. Siapa itu mereka penyesat? Siapa mereka yang antikris? Bukan dari luar sana. Mari, firman Tuhan mengingatkan tapisan yang benar karena kita menerima suatu wewenang atau suatu jabatan. Kita lihat dalam Efesus 4 itu sudah sangat jelas. Ada 5 jabatan yang Allah karuniakan bagi saudara dengan saya. Ada 5 jabatan. Coba mari kita lihat. Dalam kitab Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 Tuhan. Kita lihat sama-sama Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Tuhan yang memberikan. Dan ialah, kata ia di sini adalah dengan huruf besar. Ia yang memberikan. Amin. Tuhan percaya kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat untuk bisa memilih saudara dengan saya untuk kita melayani. Sehingga dalam pelayanan kita, dalam pengikutan kita tidak biasa-biasa saja. Kita bukan menjadi orang Kristen kaleng-kalengan, Kristen gampangan, tidak. Kalau orang Kristen gampangan, makanya tidak heran pulang ibadah juga tetap sama saja. Itu Kristen gampangan, gampang ditipu, gampang diadu domba, gampang dihasut. Begitu dengar firman, tapi tiba-tiba, iya kah? Bah, betul kah? Besok panjang turun jam sampai di situ sudah tuh. Ini kan gampang. Jadi mari, ini tapisan yang benar. Karena tapisan kita ini kepada Allah. Amin. Bukan kepada manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk organisasi, tapi tapisan kita ini hanya untuk kepada Allah. Kalau orang yang santai, main-main, biasa-biasa aja, kembali ke pribadi, kita tidak bisa bicara. Mari, Allah sangat menghargai tapisan. Mari, Allah sangat menghargai. Saya berdiri di sini, Allah sangat menghargai. Bapak Gembala, Ibu Gembala, rekan-rekan yang melayani Tuhan lewat main musik, semua Allah sangat menghargai itu. Sehingga kita tidak bisa anggap itu hal-hal biasa, gampang. Tapi mari, firman terus mengingatkan saudara dengan saya. Mari, karena Allah begitu sangat menghargai.
apa yang sudah dipercayakan bagi kita, makanya ia rela untuk datang ke tengah-tengah dunia lewat putranya. Bagaimana untuk mengorbankan dirinya, untuk menghapus dosa saudara dengan saya. Karena Allah begitu menghargai saudara dengan saya, sehingga kita bisa dijadikan sebagai imam-imam dan raja-raja bagi dia. Amin. Tidak sembarang imamat saudara dengan kami ya. Imamat, ada imamat dari Lewi, ada imamat dari Melkisedek. Kalau imamat dari Lewi, imamat yang bersifat dari dunia, imamat yang sementara, dan ini tidak terjadi kepada saudara-saudara kita di luar dari kalangan pertobatan. Makanya tidak heran dia angkat jadi majelis dengan batas-batas waktu. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Setelah dia lama jadi majelis, setianya luar biasa. Karena imamat Lewi, imamat dari dunia. Begitu duduk, saya kan sudah tidak majelis. Sudah, saya mau santai, mau minum ke, mau apa ke, orang urus. Sementara kita mengatakan bahwa siapa yang pernah mengecap kebenaran firman Tuhan, yang pernah ada di dalam dan mundur, itu kutuk bagi dia. Tetapi imamat saudara dengan saya, yang pada umumnya kita ada di kalangan karismatik pertobatan, itu adalah imamat Melkisedek. Imamat yang sekali diangkat jadi majelis, jadi anak Tuhan, jadi pelayan, satu itu terus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Karena Tuhan yang angkat, Tuhan yang bentuk, itu imamat Melkisedek yang sedang terjadi buat kalangan kami, kalangan Kristen Pentakosta. Oleh sebab itu mari dalam tabisan, dalam pelayanan kita, dalam pengikutan ini, tidak bisa kita anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena Allah sangat menghargai tabisan yang saudara dengan saya lakukan. Mari, coba kita lihat. Kita diangkat dan dijadikan sebagai imam-imam pelayan Tuhan. Saya mengajak kita lihat dalam kitab Wahyu. Kita lihat dalam kitab Wahyu 1. Semua itu harus kembali kepada firman Tuhan, biar jelas. Amin. Kalau di luar dari firman, selesai. Logika manusia akan bermain terus. Kita lihat dalam kitab Wahyu 1. Kita lihat kitab Wahyu 1 ayat 5 dan sampai 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Tadi saya sudah bilang bahwa kita menjadi imam-imam, menjadi pelayan, bukan untuk kepentingan organisasi semata, bukan, tetapi adalah untuk kepentingan Tuhan. Dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuatu yang mau diatur oleh manusia suka-suka, saya sedang dia naik di majelis, tidak bisa begitu. Mari kita lihat lagi dalam ayat yang lain lagi, masih dalam kitab Wahyu 5. Dalam kitab Wahyu 5, Wahyu pasal 5 ayatnya ke-9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu baik. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita bisa bertobat dan kita mengerti hal ini. Kalau kita hanya bertobat tapi tidak mengerti, makanya nanti kita tuh kayak suntung, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ini waktu ibadah tapi saya masih mau mundur. Nanti bukan waktu ibadah kita mau maju. Mari kita lihat kondisi jemaat. Kita tidak bisa menghakimi, tapi mari tugas kita berdoakan mereka. Nah, ini sudah sangat jelas. Dalam ayat 10 tadi dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di muka bumi ini. Siapa yang mau lawan kita kalau kita sudah berdiri?
Ketika orang punya bicara-bicara tapi kok masuk muncul yang kata firman Tuhan, aduh, berarti dia sudah kan yang firman Tuhan lebih mundur sudah. Ini kuasa dari firman. Mari, Tuhan mengingatkan saudara dengan saya. Mari bagaimana supaya tak bisa yang benar. Mari kenapa sampai kita disebut imam-imam rajani baginya? Kenapa sampai kita bisa disebut sebagai imam? Mari kita kembali lagi ini main di ayat sekarang 1 Petrus 2 supaya kita tahu baik. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2. Kita lihat dalam ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan sampai ke-10. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita semua mendapat belas kasihan. Artinya apa? Ada kemurahan Tuhan. Luar biasa. Ayat ini sangat menolong kita semua dengan latar belakang kami yang punya hidup tadi semua gelap. Kalau satu bercerita satu punya satu, nanti kita tidak dengar firman karena semua bersaksi tentang hidup-hidup lama. Tapi dengan baca firman kita akan mengerti. Dikatakan di sini bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajai, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Ini Tuhan punya, bukan manusia punya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita semua akan dipakai. Tuhan tidak melihat latar belakang sekolah, pendidikan. Tetapi ketika kita bisa menyerahkan diri, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memakai kita. Amin. Entah kita mau tampil sebagai WL, pemain musik, mau tampil sebagai apa saja sampai di khotbah ya, itu kembali kepada pemakaian Tuhan. Jangan dipaksakan. Kalau bukan sebagai, karena ada 5 jabatan itu Tuhan kasih. Kalau dia bukan seorang pendeta, jangan paksa bukan jemaat. Karena jodoh jemaat tidak ada. Kalau bukan penginjil, jangan paksa jadi penginjil. Kalau belum bisa berkhotbah tidak apa-apa. Tuhan memakai kita dengan cara yang lain. Amin. Dikatakan sini bahwa umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Yang tadi saya bilang bahwa kami semua ini masih dalam keadaan yang hidup di gelap. Tapi kalau kita bisa ada di tempat yang terang, kita sudah bisa ada dalam satu pengembalaan, maka disitulah Tuhan akan terus memakai kita. Dalam ayat selanjutnya, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita yang dulu bukan umat Allah. Ini posisi ada di sini. Yang bukan umat Allah itu ada di luar sini. Hidup yang masih gelap. Ini hidup gelap. Tetapi kita percaya Yesus, kita mulai diproses, mulai datang dengan firman Tuhan. Firman hantam. Kalau mengerti, ambil keputusan, bertobat, baptis. Kalau belum, bahaya, jangan dulu ambil keputusan. Karena kadang-kadang orang bertobat tidak mengerti, ikut-ikutan saja. Karena mungkin pengaruh perempuan, karena mungkin pengaruh lain, akhirnya tidak sudah baptis, tapi karena tidak mengerti apa arti baptisan. Kalau ada ya cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Mari. Dikatakan dalam ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita semua mendapat belas kasihan. Kan yang tadi saya bilang, setelah kita sudah baptis dengan belas kasihan, kita terus masuk diproses. Ini belas kasihan. Ibadah terus ditingkatkan. Kita lihat di sini. Ini ada meja roti sajian. Meja ini apa? Meja ini dibuat dari kayu penaga. Ini dibuat dari kayu penaga. Kayu penaga, kayu biasa. Tetapi di sini ada warna kuning. Inilah emas, keilahian. Itulah kehidupan saudara yang saya bagaikan kayu penaga yang tidak punya arti apa-apa. Tapi ketika kita bisa ada di rumah Tuhan, kita bisa melayani. Kita sedang disaluti dengan keilahian Allah itu Roh Kudus.
bisa sembarang-sembarang. Kalau di gereja-gereja di luar sana ya mungkin banyak. Kalau untuk kalangan kita dalam pertobatan juga, ya maaf ya, saya bukan terlalu orang fanatik makan pinang. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda tidak senang silakan. Jangan marah saya, marah Tuhan, karena ini saya bukan orang makan pinang. Saya juga sebelum bertobat. Tetapi saudara belajar firman, Tuhan kasih hikmat. Jadi orang makan pinang, sadar tidak sadar seperti dia sedang makan makanan ular. Ya, ketika iblis dikutuk di pohon, engkau akan merayap, makananmu adalah di tanah. Kira-kira kapur pinang itu dibuat dari apa? Halo? Dari tanah. Nah itu. Saya punya keluarga sampai detik kan ada. Saya punya rumah tuh saya sudah tulis besar-besar. Tapi bukan di sini, kalau di Timika orang tahu. Aduh, kita ketemu di rumah punya rumah itu tidak bisa jalan. Butuh rokok saja cek. Bekas kulit pinang saja di jalan cek. Bukan terlalu fanatik, tapi kita mau buktikan bahwa kita ini betul-betul mau terapkan firman Tuhan. Amin. Mari, jadi ini kayu penaga kita sedang disaluti. Ini dia kayu. Ini juga dibuat dari besi, tetapi disaluti kayak emas. Itulah keindahan Allah. Amin. Roh Kudus yang akan melengkapi saudara dengan saya. Kita untuk bisa betul-betul melayani dalam pemakaian Tuhan, bukan karena prestasi semata. Mari, firman Tuhan mau supaya bicara tetapi itu harus benar. Mari kita sudah sebagai imam, kita layani mari. Mari karena suasana ruangan suci, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Saya coba kita kembali lagi lihat dalam kitab Efesus. Kita lihat kembali dalam kitab Efesus. Efesus ayat 12. Kalau ayat yang 11, Efesus 4 ayatnya yang ke-12. Kalau ayat 11 tadi, ia yang memperlengkapi kita dengan 5 jabatan. Sebagai rasul-rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Dan ayat selanjutnya di ayat yang ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ini kita yang ada di sini. Ini kepercayaan yang diberikan sebagai seorang imam-imam pelayan untuk bisa melayani tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah jemaat yang ada saat ini bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita untuk bisa melayani keluarga kita? Bagaimana kita untuk bisa melayani famili kita? Kalau tidak ada dalam tanda keilahian Allah. Begitu kita mau melayani, kau bicara tapi siapa tidak tahu kelakuan begini. Akhirnya justru kita yang bisa menjadi penghambat bagi orang yang bertobat. Nah, ini firman mengingatkan bagaimana untuk kita membangun tubuh Kristus sesama kita yang ada di dalam sini. Bagaimana kita membangun saudara kita, famili kita. Kalau tak bisa ini berjalan dalam perjalanan yang tidak jelas. Ya kita bersyukur di kalangan gereja Pentakosta, gembala-gembala itu tidak sembarang menunjuk dan mengangkat. Kalau sudah disuruh-suruh, kalau memang orang itu tidak mau, jangan dipaksa. Karena mungkin memang belum waktu atau memang merasa kurang percaya diri. Tapi bagi saudara-saudara kita yang di luar, saya karena tinggal di lingkungan mayoritas orang Protestan, saya tahu sementara Alkitab di tangan, rokok di mulut, baru dalam pegang kertas, teman kau mimpi apa? Mulai tulis angka. Alkitab tutup, buka Alkitab itu ada angka-angka di dalam. Saya tidak tahu ini angka-angka kelahiran kah, angka kematian kah, angka apa. Karena ini tapi saya tidak benar. Tapi saya Lewi, pola Lewi dari dunia. Tapi bagaimana saudara dengan saya? Mari, semua kita di sini saya percaya akan dipakai Tuhan. Amin. Tidak terkecuali. Memang kalau kamu bisa punya waktu untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan pakai dengan cara yang lain. Karena kita di sini saling
bahu membahu saling menopang untuk pelayanan lewat Bapak Gembala yang Tuhan sudah percayakan di sini. Mari, saya mengajak kita kembali lagi dalam kitab, kita kembali lagi dalam kitab 1 Timotius. Kita ikut alur firman. Amin. Kita mau lari ke kiri ke kanan tapi tetap ikut rel yang ada supaya kita mengerti sampai sejauh mana firman itu. Mari saya mengajak kita lihat kembali dalam 1 Timotius pasal 3. Kita lihat ada beberapa hal. Ketika aku, ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini yang dikaitkan tentang ajaran sesat. Amin. Secara garis besar dalam bacaan dari ayat ketiga dan ayat keempat ini punya kaitan tentang ajaran sesat. Yang kita tahu saat ini Kristen apa? Progresif lah. Yang lagi ya Kristen progresif. Saya ikuti. Bagi kalau kita setiap anak-anak Tuhan yang kuat PK dengan Tuhan, kita tidak kaget. Itu hal karena firman sudah membuatkan sudah jauh-jauh hari. Dalam kitab Lukas, dalam kitab Markus 13 itu sudah jelas. Tuhan sudah ingatkan. Coba mari kita lihat supaya lebih jelas. Jangan sampai saya bicara semangat tapi ternyata jauh daripada firman Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Markus 13. Tuhan Yesus sudah ingatkan tentang hal-hal itu. Sampai peristiwa itu dia harus kembali terjadi dalam kitab Timotius lagi. Markus 13 ayatnya ke 23. Markus 13 ayatnya ke 23 dalam hitungan yang sama, hitungan yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Kalau kita lihat kembali lagi dalam ayat 22 itu sudah. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari supaya saudara dengan saya jangan sebagai orang-orang pilihan jangan sampai disesatkan. Untuk supaya tidak disesatkan, pastikan tabisannya itu, pastikan pelayanannya itu, pastikan pengikutan kita kepada Tuhan selama ini. Firman yang sudah Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah sampaikan ulang-ulang. Tapi kenapa begitu-begitu terus? Pastikan kita semua, sekalipun sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pemerintahnya, saya juga sudah diingatkan Tuhan. Hati-hati. Mereka yang tidak setia ini kita pastikan mereka juga. Kami ikut ibadah tapi kami ada nonton di televisi kah? Dia bilang tuh punya kasih, saya bilang tuh tidak buat yang lain-lain. Saya mau kasih tahu, baca itu dalam kitab Mazmur 125. Tuhan mengasihi orang yang setia. Amin. Semua bisa berseru memanggil nama Tuhan, tapi apa dalam kesetiaan? Mari, hati-hatilah kamu. Kata kamu di sini siapa? Ini banyak punya kaitan lagi. Karena tadi dalam bacaan dalam kitab Timotius 3 dengan 4 ada orang-orang lain. Ada orang-orang lain. Tuhan sudah ingatkan, hati-hatilah kamu. Aku di sini huruf besar. Itulah pribadi Yesus yang sedang mengingatkan bagi saudara dengan saya. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Mari kembali lagi kepada Timotius. 1 Timotius. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku tetap mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Paulus perintahkan kepada Timotius untuk mengingatkan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Haleluya. Orang-orang tertentu ini siapa? Siapa punya orang? Iblis punya orang kah? Tuhan punya orang? Kita tidak tahu yang mana.
Saya tidak boleh menghakimi saudara, saudara juga tidak boleh. Tapi mari biar firman nanti jelaskan buat kita semua. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Hati-hati. Firman di sini sudah jelas. Tetapi kita keluar, gara-gara kita mulai tidak hati-hati dengan ini, tidak terhasut, kita sampaikan yang lain lagi. Mari kita lihat yang dikatakan orang-orang lain di sini siapa? Orang-orang lain. Mari, saya mau kita lihat kembali yang dikategorikan sebagai orang-orang lain itu siapa. Nanti pada akhirnya kita tahu, itukah saya kan sebagai anak Tuhan, ataukah mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam rumah Tuhan, ataukah mereka yang belum bertobat? Bukan dalam kitab Yudas. Supaya kita tahu siapa itu orang-orang lain. Kita lihat dalam kitab Yudas. Yudas 1. Kitab Yudas 1 ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca dengan suara yang kuat supaya kita tahu siapa itu kamu, orang-orang lain. 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang salah menggunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangka satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman. Ternyata ada orang-orang tertentu yang telah menyelusup masuk di tengah-tengah kamu. Di antara kita tidak tahu. Wah, Bapak Rumino udah hebat ya. Kita tidak tahu nanti besok dia masih bertahan kan tidak. Dia bagian dari orang tertentu kan, yang sudah ditentukan kan atau yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Siapa yang mereka? Yang salah menggunakan kasih karunia Allah. Saudara kita semua yang sudah melayani, yang dipakai Tuhan, luar biasa dalam pelayanan. Tapi ujung-ujungnya kita menjadi penyesal. Kita ini sudah dikategorikan sebagai orang yang salah menggunakan kasih karunia Allah. Bukan yang tidak bertobat, bukan yang pemalas sembahyang, tapi yang ada saat ini di dalam rumah Tuhan. Kita harus kembali bisa diri saya tidak sekali lagi. Saya tidak bisa bilang si B, si C tidak. Saya pastikan diri saya Tuhan. Saya bertahan tidak. Jangan sampai besok-besok saya ini sudah sebagai orang yang salah menggunakan kasih karunia. Nah, tadi saya disinggung masalah Imamat Lewi. Orang punya ketika melayani, wah luar biasa selama periode. Selalu kami cerita bangga, saya ini majelis, sudah diangkat 5 tahun, oh sudah tambah 5 tahun, oh sudah tambah. Wah luar biasa. Tapi dari buahnya kira-kira sesuai tidak? Setelah duduk menjadi majelis, jadi jemaat biasa, dia kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Makanya dibilang orang yang pernah menerima kasih karunia Allah yang mengecap, yang mengingati firman, tetapi kembali lagi bagaikan babi yang sedang dikuburkan. Haleluya. Itu sudah orang-orang itu yang salah menggunakan. Kita berdoa supaya kita yang ada di Tuhan tolong. Amin. Pada akhirnya semua kita bisa berjumpa masuk dalam pengangkatan Tuhan, tolong kita semua. Haleluya. Mari, firman begitu jelas. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Tuhan kasih hikmat Tuhan, tapi bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi, untuk nafsu diri sendiri. Nah, dikatakan adanya menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hati-hati. Kita sudah masuk dalam satu persekutuan. Penyusup ada ikut di dalam sini. Makanya keluar masuk ini jadi tanda tanya. Apa kita jadi Kristen halaman terus? Firman baik kita masuk. Kalau firman keras-keras, saya putar-putar. Pemuda-pemudi, mari berdoa supaya Tuhan kasih pasangan yang ada di sini, jangan pasangan yang di luar pagar ini. Haleluya. Mari pemuda-pemudi yang ada di sini. Mari firman ingatkan kita semua supaya kita betul-betul lihat apa yang Tuhan mau. Mari kita kembali lagi dalam kitab
Timotius. Kita kembali lagi lihat dalam 1 Timotius. Mari, dari ayat 3 sampai 4 ini bicara mengenai ajaran sesat yang timbul di dalam jemaat. Kita lihat, tadi dalam Yudas sudah sangat jelas mengenai ajaran-ajaran yang tidak benar. Coba kita lihat kembali lagi firman Tuhan. Kita lihat saja, kita lihat dalam kitab 1 Galatia. Dalam Galatia 1. Kita lihat Galatia 1. Galatia 1. Mari, supaya jangan sampai ada berita Injil yang lain. Karena dalam 1 Timotius dari pasal 3 dengan 4 itu kaitan erat tentang ajaran-ajaran sesat. Makanya Paulus ingatkan Timotius, pastikan orang-orang yang ada. Kita pastikan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Amin. Supaya jangan sampai kita sudah semangat, tapi ujung-ujungnya ada ajaran-ajaran lain. Karena kita punya iman yang berat kuat. Akhirnya, Bapak Kepala di Injil firman Quran ini mulai mantap. Kalau saudara nonton yang di TV itu, di YouTube, Kristen apa tadi itu? Progresif. Lihat orangnya, terus Denny Kusnia, Denny itu orang Kristen yang sudah mualaf, masuk ke Islam. Tapi seolah firman itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Saya nonton, saya bilang, Tuhan, orang-orang ini cepat bertobat, sudah mengerti. Terus bicara tentang, banyak. Tapi saudara dengan saya, mari firman yang akan menjadi jawaban pasti untuk kita mengetahui ajaran-ajaran sesat yang tidak benar. Mari kita lihat, hanya satu Injil dikatakan dalam ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus dalam memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain. Heran. Rasul Paulus heran kepada jemaat di Galatia. Saya heran kamu sekali. Kamu tadi dengar firman berapi-api, terbakar. KKR kamu hidup. Sampai KKR di mana semua. Tapi ujung-ujung lain lagi cerita. Waduh. Tapi saya diperiksa. Pelayanan harus dipastikan kembali. Kalau hanya tapisan atau asal melayani, nanti model-modelnya macam begitu. Heran aku. Itu menurut firman Tuhan. Aku heran. Loh, kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Hati-hati. Pemuda-pemudi GPE. Kamu bilang GPT di timika lagi. Pemuda-pemudi yang ada di gereja sini, jangan sampai kita lepas berbalik dari Tuhan ya. Kita yang sudah melayani, pelayan, pemain musik, semua sudah ada di sini. Sebentar ke halaman, lebih celaka lagi. Gara-gara pasangan hidup langsung buat Tuhan Yesus. Main di luar sini. Ini tinggal mati. Hati-hati. Maksudnya mati rohani. Kalau sudah mati rohani, tinggal mati yang kedua kali lagi. Mati yang kedua itu dalam penghukuman. Kalau mati pertama, berarti sudah orang baik benar, tinggal tunggu waktu Tuhan. Tapi mari pemuda-pemudi semua yang ada di sini, jangan sampai laki di sana, padahal Tuhan sudah kasih tunjuk kalian di dalam jemaat sini, kenapa mencari jauh? Haleluya. Pemuda-pemudi berada dari mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan dari sungai. Mari kita lihat firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus dalam memanggil kamu dan mengikut suatu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang lain, tahu, itu lebih banyak menyimpang daripada firman Tuhan. Itu lebih banyak bicaranya tentang aku, gereja, sukuku. Itu Injil yang lain. Tetapi Injil yang sesungguhnya adalah firman Yesus yang hidup ini. Amin. Kalau Injil yang lain, dia lebih identiknya berbicara tentang berkat, pangkat, jabatan, posisi, tapi tidak pernah tegur dosa. Itu ciri-ciri Injil yang lain. Saya mau dengar
sebentar Bapak tidak kuat, nanti dia tinggal si saya berdosa terus. Bahaya. Hati-hati. Mari, ini firman datang untuk mengingatkan kita. Dalam ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Ini orang yang memutarbalikkan Injil. Jadi lihat, saya yang berterima kasih Bapak percaya karena Bapak tahu saya. Mungkin sebelumnya kami sering ketemu di Timika dalam pelayanan. Saya mau kasih tahu Bapak Gembala nih. Dulu saya punya bos di Wapoga. Saya waktu itu status tenaga bantuan. Bapak Gembala putar sana sedikit duduk, panggil datang. Saya duduk di kursi begini dengan pakai kerja. Bapak duduk khotbah saya dengan firman, tapi saya duduk tidur. Saya sampai Bapak Gembala, sebentar ketemu Bapak firman lagi, firman jadi kadang-kadang saya Bapak saya harus putar. Ini pengalaman, mungkin Bapak lupa, tapi saya baru kasih tahu sekarang. Karena saya bersaksi tapi belum lengkap. Tapi saya tahu Bapak Gembala punya, karena saya punya kakak Timo Rumino itu Bapak Oswana punya anak buah. Saya diambil ke sana bantu sebagai tenaga bantuan. Itu peristiwanya tahun 92 kalau tidak salah. Saya ikut Bapak Gembala lama, tapi saya baru buka kartu buat Bapak. Duduk, Bapak kasih saya duduk di kursi, sampai Bapak pukul-pukul meja juga saya kaget, tapi ya amin begini saja. Tapi tidak mengerti. Itu kesaksian hidup. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan kembali saya harus ketemu dengan Bapak Gembala. Mungkin selama ini saya tidak pernah cerita-cerita, tapi inilah waktu Tuhan. Dan saya bersyukur. Firman yang Bapak Gembala sampaikan itu bukan firman yang lain, tapi ini firman yang murni. Ini sudah yang hari ini bisa bawa saya, bisa membawa saudara, dan saya kita semua ada di sini. Puji Tuhan. Saya ketemu Bapak berapa kali kami kegiatan KKR di Timika. Saya lihat Bapak kita, oh ya, masih Bapak ingat-ingat tapi tidak begitu akrab. Puji Tuhan. Dan semua ini waktu dan cara Tuhan yang baik. Tapi mari kita kembali, supaya kita tidak keluar menyimpan dari firman yang lain. Mari, karena Tuhan harus mengingatkan kita semua bagaimana supaya kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan benar-benar kita sesuaikan dengan apa yang firman mau. Mari, saya mengajak kita kembali lihat lagi dalam kitab Timotius. Mari, dalam pembacaan dalam ayat yang ketiga dan keempat, tidak saja menyinggung tentang pengajaran yang sesat, tetapi di sini juga ada disinggung tentang masalah tertib. Amin. Jadi dalam ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam hidup. Tuhan sedang berada satu hal yang tertib bagi saudara dengan saya, tapi kadang-kadang kita juga tidak tertib, sehingga ini punya kaitan tentang tapisan. Mari, tertib ini penting. Mari, hal yang terpenting pertama di sini, bagaimana sikap kita tertib ketika kita mendengar firman Tuhan. Amin. Karena dari cara mendengar firman Tuhan akan juga sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita mendengar yang salah-salah, tidak fokus, tidak serius, tidak menghargai pemberita firman, ya nanti juga biasa-biasa saja. Kemudian kita pikir, itu biasa-biasa. Mari, karena rohani kita bertumbuh dan tidak juga faktor pendengar itu juga akan sangat menentukan. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab Roma sangat jelas. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kita fokuskan bagaimana pendengaran kita, karena di situ juga akan menentukan kualitas rohani kita. Ya, saya mengaku jujur terus terang di jemaat, kadang-kadang saya juga kepala mengantuk. Nanti mama yang itu dia saya masa di pulau baru tadi aku dengar Bapak Gembala di khotbah tidak. Nah, ini juga mengganggu. Kualitas rohani saya juga akan menurun, tapi ya puji Tuhan, saya terus harus berusaha. Walaupun mungkin mengantuk, ya kita berusaha untuk baca firman terus. Mari,
Ini sangat menentukan pendengaran ini. Karena kalau tidak, bahaya. Bahaya, sangat bahaya. Sangat jelas dalam kitab Roma tadi, iman timbul dari mendengar pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita tidak mendengar firman dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Bapak Pendeta akan majelis pembina bicara sampai lidah kantung dasi juga nanti tetap biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan karena itu kembali dari pribadi kita. Mari, jadi kita harus mendengar dengan memperhatikan, dengan perhatian penuh. Amin. Berarti kita sedang menghargai yang memberitakan firman. Kita mendengar dengan perhatian penuh. Ada pendengaran yang sepintas, dan apalagi yang zaman sekarang ini sangat keren masalah penggunaan HP di gereja. Tidak salah, tidak salah. Tapi saya juga bukan melirik lihat kiri kanan. Orang mungkin anggap biasa-biasa. Ketika lagi khotbah, lihat tapi mendengar tapi jalan. Saya mau bilang orang tidak fokus. Saya dengan ibu kami di rumah pernah masalah HP. Kalau di rumah saya tahu pasti papa, mama, anak semua duduk baru cari waktu. Sampai ada tetangga yang datang. Ibu kau duduk main HP, saya duduk makan. Dia bicara ibu Rubino. Ibu bilang, Saya lihat ibu, saya marah, maaf. Tadi saya pukul meja, Prak! Mama, hargai orang yang ada. Kasih tiga HP, hargai orang. Masa orang bicara, sementara main HP. Bagaimana suasana ini akan terjadi di dalam rumah Tuhan ketika pemberitaan firman Tuhan sedang turun? Amin. Ini artinya ada pendengaran sepintas. Oh, khotbah HP luar biasa. Oh, amin, haleluya. Tapi jadi jalan terus. Amin, haleluya. Hati-hati. Bagaimana dengan tapisan kita? Ini kita tidak menghargai. Di sini dikatakan bagaimana kita juga harus memperhatikan, mendengar dengan memperhatikan, dengan ada perhatian. Mungkin orang anggap biasa-biasa, tapi hikmat Tuhan akan terus bekerja untuk memberi kita mengerti perkara ini. Hati-hati. Jadi kejadian yang kami dengan istri, saya bilang oke mama, mulai dari sekarang kita buat komitmen di dalam rumah. Kalau tidak ada saudara, famili, tetangga datang, kita masing-masing main sudah cepat-cepat. Nanti begitu ada yang datang, tutup HP, hargai. Mau anak kecil, mau orang besar, tutup. Itu bukti kita menghargai orang. Saya sempat mau disuruh mengajar, tapi saya tolak. Mengajar apa saya bukan mau tolak-tolak panggilan, tidak. Tapi biasa saya lihat di dalam ketika dalam satu forum, saya perhatikan orang. Jadi orang yang disuruh sana ya. Saya cerahkan tiba-tiba saya tanya yang di belakang kira-kira apa. Dan situ kan baru kelihatan orang tidak serius, hanya sekedar datang saja. Mari. Firman terus ingatkan saudara dengan saya. Amin. Bagaimana supaya kita betul-betul hidup tertib? Tertib ini penting, saudara. Dalam hal mendengar firman Tuhan. Karena orang anggap biasa-biasa. Saya amati, saya perhatikan di gereja. Oh Tuhan, ini masih suasana ibadah, belum doa berkat. Tapi masih dalam suasana biasa. Sementara bagaimana hadirat Tuhan mau bekerja, tapi yang lain royo, santai-santai dalam begini. Karena jenuh, karena bosan dengan firman, akhirnya kepala terbatus. Mungkin bisa kos bapak lihat ini bahaya. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus supaya Tuhan kasih hikmat kita bagaimana mau untuk mendengar dan menghargai setiap mereka yang menyampaikan berita firman Tuhan. Amin. Kita jangan menganggap bahwa itu hal-hal yang biasa. Mari, ini masalah tertib tidak saja menyangkut masalah pendengaran, tapi bagaimana juga menyangkut masalah berdandar. Amin. Karena kalau kita bicara tentang pola tabernakel ini, semua kita punya pengikutan mulai dari ujung kaki sampai kepala, semua sedang dikoreksi oleh firman. Masalah dalam penampilan dalam apapun terus dikoreksi. Mari dengan cara berdandar. Ini perlu diperhatikan. Bagaimana kita melayani Imam Besar Allah. Bagaimana Allah melihat kita punya tabisan, tapi kalau kita menganggap itu biasa-biasa, sehingga kadang-kadang orang dalam ibadah dengan penampilan pakaian kayak pergi di pantai-pantai.
Ini bukan masuk dalam satu lapisan. Pakai pakaian yang seolah kain sobek-sobek sampai harus kelihatan badan sampai di belakang bolong besar. Tidak benar. Karena itu bukan lapisan yang benar. Coba mari kita lihat. Mari dalam 1 Timotius 2. Kita lihat dalam kitab 1 Timotius 2. Satu Timotius 2 ayatnya yang 9 dan 10, firman Tuhan berkata, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Berbicara tentang perempuan di sini bukan berarti kaitan tentang wanita, kaum wanita, tetapi bicara tentang wanita atau perempuan, bicara tentang mempelai wanita. Itulah gereja Tuhan, saudara dengan saya. Amin. Jadi bukan identik kepada seorang gadis, seorang ibu atau wanita, tetapi ini berbicara tentang mempelai wanita. Itulah gereja Tuhan, saudara dengan saya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Ini firman. Masuk di rumah Tuhan harus berdandan dengan pantas. Jangan pakai pakaian yang kayak bolong-bolong. Itu harus punya. Bolong besar di belakang sini. Hati-hati. Kalau ada yang rasa punya pakaian di rumah berdoa, minta ampun. Ini firman yang pantas. Karena ini bukan kita masuk di pesta dunia. Ini kita masuk di rumah Allah. Jadi hati-hati. Mungkin saudara-saudara kita yang lain, saya tidak tahu. Kami dengan satu hamba Tuhan, kami turun gereja di Jakarta, salah satu gereja Bapak Pendeta Yakob namanya. Gereja besar, luar biasa. Begitu mau turun dari mobil, Bapak Pendeta bilang, Bro Rupino, cepat jamah mata, minta Roh Kudus, jamah kau punya mata, jamah kau punya mata, tutup. Maksudnya, saya bilang, maksud saya lihat begitu, orang kayak gereja tapi kayak pakai baju yang hanya nelon saja. Mungkin di Papua tidak, tapi saudara pergi Jakarta, tanya Bapak Swada, Bapak Gembala. Orang ke gereja, pakai celana, ketat-ketat. Ini pantas tidak? Ini firman. Ini firman yang katakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang. Hati-hati. Anak-anak Tuhan ini sekarang banyak ikut pengaruh punya. Pengaruh punya. Yang rambut keriting mau bikin rambut licin. Ini bukti karena tidak disyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan. Sementara dalam kitab Kidung Agung, Salomo mengagumi Sulamit, wahai engkau bindaku, hitam putih gigimu. Siapa itu? Salomo. Salomo itu gambaran dari pribadi Yesus yang mengagumi Sulamit. Sulamit itu adalah gereja Tuhan, saudara dengan saya. Mau dalam bentuk apapun, fisik, tubuh, rambut, kulit, tapi Tuhan begitu mengagumi karena itulah karya Tuhan. Amin. Makanya orang-orang yang cecer rambut semir tidak mengerti firman. Biarlah Tuhan juga sedang tidak mengerti. Maksudnya apa? Rambut keriting. Saya masuk di kantor bupati, saya bingung. Saya lihat dari belakang rambut licin. Saya bilang, tunggu Yesus di mana ini? Dengan suara begini, suara bass. Suara bass. Saya bilang, ya ampun, darah Yesus. Itu bukti karena tidak mengerti firman, tidak baca firman. Saya punya nona perempuan itu yang nama Meli. Dia cerita bilang, Bapak di jemaat dia bilang kalau saya tarik rambut itu rasa cantik sekali. Meli, Bapak masih hidup. Tunggu Bapak pergi baru kau mau bikin bagaimana terserah karena Bapak tidak tahu. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan sudah tahu kebenaran. Ketika hal-hal yang terjadi buat anak-anak, jangan kita biarkan. Kita ingatkan. Karena nanti kalau, ini anak punya anak Tuhan. Mari, cara berdandan itu perlu. Mau ibadah pemuda juga, maaf dengan kasih Kristus. Anak muda mari.
berpakaian seadanya, jalan lenggang-lenggang begini, kita pergi sembahyang. Berarti Anda tidak menghargai tak bisa. Mau melayani hebat apapun tapi tak bisa kalau tidak dihargai, susah. Akhirnya nanti kita dianggap biasa-biasa saja. Itu lo bikin apa di sana? Oh, mari. Ini penting untuk diperhatikan. Firman mengingatkan kita semua. Amin. Dikatakan bahwa hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Sederhana saja. Jangan bikin kayak ibu pejabat. Jangan bikin kayak ibu anggota DPR. Jangan bikin kayak ibu bupati. Ibu bupati jalan tuh. Kalau masuk kerja-kerja besar pakai sepatu lang tinggi jalan, botol tok. Jemaat tuh duduk kaget lihat semua ke belakang. Siapa yang datang? Siapa yang lewat? Sederhana saja. Karena itu lihat itu di hati. Bukan masalah kita punya penampilan. Karena ayat ini sudah sangat jelas. Dengan sopan, sederhana, rambut jangan berkepang-kepang. Aduh, ini rambut lagi. Tadi masalah rambut licin, sekarang kepang-kepang. Ya, itu kembali sudah nanti biar firman tolong jelaskan. Terus dikatakan sini, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya, memang betul-betul firman ini begitu ketat. Apakah kita datang ini mau menampilkan kita punya segala yang ada dari kepala sampai di bawah untuk supaya orang lihat, terus supaya ibu pejabat, sampai mas, hai, oh sini lagi. Mari, firman ingatkan di sini jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, sederhana saja. Ya kalau itu kembali ke masing-masing, biar Tuhan yang tahu. Kita punya kebutuhan, kita punya kepentingan, keperluan semua. Mari, ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Amin. Dikatakan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Yang layak bagi perempuan, yang layak bagi mempelai wanita berdandan kepada suaminya, mempelai dia yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu yang lebih penting. Nanti tinggal di rumah, tidak mau rapi-rapi, mau ke gereja biasa-biasa, tapi begitu ke pasar, Pak Tua keluar mulai pakai baju segala macam berjalan. Maksudnya apa ini? Ini bahaya. Mari, firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini. Amin. Bagaimana gaya berdandan kita, bagaimana dalam tabisan dan pelayanan kita. Dan semua yang kita lakukan sesuai dengan firman mengendaki hari ini adalah tujuan untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Tuhan Yesus berkati. Dan waktu kami berikan kepada hambanya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Kita akan